kemarin tuh I sempat buka question box, terus ternyata nggak sedikit yang nyaranin Anubis buat jadi content ideas. Nah, jadi akhirnya sekarang gue decide untuk cerita sedikit kenapa gue suka ular. Pertama, itu gara-gara gue ke Pet Kingdom dan ketemu ular, dan coba pertama kali pegang itu di Pet Kingdom, dan I was like, oh my god, friendly banget. Apalagi emang ini morphnya kan ball python yang emang human friendly gitu ya. Jadi gue langsung kayak oh my god, I should definitely get this. Dan untuk namanya, kenapa namanya Anubis? Anubis itu kayak in Greek itu god of death atau kayak god of mummification. Keren aja kan? Dietnya Anubis ini apa ya? Anubis kamu makan apa sih? Oh, tikus yang medium size, 3 lah sampai 4 gitu seminggu sekali. Anyway, Anubis ini udah nggak makan jumper tuh yang kecil-kecil gitu tikusnya, because he's an adult. Kamu udah adult, kamu udah berKTP. Haha, joking, garing. Panjangnya dia tuh udah sekitar 130 cm-an. Morphnya dia normal. Anyways, recently dia juga baru ganti kulit, baru shedding. So now as you guys can see, he's very happy and I bet he's hungry. Kayak dia lapar. Iya, kayak kamu lapar. Langsung aja kita ke terrariumnya Anubis untuk lihat habitatnya dia kalau di rumah aku, dan feeding time. Ini dia terrariumnya dia. Jadi untuk size-nya aku lupa, cuman ini aku custom bikin. Tuh bisa kira-kira sendiri size-nya seapa. Untuk wallpapernya belakangnya aku juga tempel sendiri, beli yang buat akuarium, terus kayak tempel aja sendiri dari luar. Ini untuk medium media, gue pakai Cocopeat sama ini Forest Bark, karena kemarin itu, kemarin itu dia mau shading kan, jadi Forest Bark ini ngebantu banget untuk dia bisa sobekin kulitnya dia dan pastiin gak ada yang nyisa, karena kalau nyisa itu bisa terancam mati. Lalu untuk menjaga humidity levelnya dia, aku ada heat mat di bawah situ, aku selipin, dan alatnya lainnya somewhere around here. Oke, nih. Jadi ini tinggal dinyalain aja. Kemarin tuh aku nyalain pas dia mau shading, karena buat bantu dia biar di dalam tuh lembab banget, biar gampang copotin kulitnya. One down. Tumben dia makannya dari belakang, biasa dia makannya dari muka. Kayaknya dia kesusahan deh, keribetan sendiri nyari muka. Jadi gue bakal bantuin dia buat makan bagian muka. Itu muka. Nah, oke. Tadi tuh dia kayak kesusahan gitu loh buat cari bagian mukanya. Ya, kita masuk ke Q&A sekarang. Lo kan sadar gue udah ganti kamera. Ini gue pakai foto booth laptop aja karena HP-nya bakal gue pakai untuk baca. Bakal gue pakai untuk bacain question kalian. Jadi gak apa-apa lah ya, kualitinya agak-agak gitu deh. Oh ya, dari semua pertanyaan yang masuk ini banyak banget, dan gue bakal pilih sekitar kayak 12 aja biar nggak kepanjangan juga gue jawabnya. Oke. Jadi dari pertanyaan pertama, sejak kapan Anubis nih nggak diam dulu. Sejak kapan pelihara Anubis? Nggak takut?
Piara Anubis ini itu kira-kira sejak tahun lalu lah ya, 2019 kayaknya. Berhubung gue emang suka banget sama binatang apapun, kecuali serangga ya. Jadi enggak takut, terutama Anubis kan morphnya ball python yang tergolong ular nggak berbisa. Cara dia protect himself itu dengan ngegulung jadi bola. Jadi bukan attack gitu loh. Jadi ya nggak takut gitu. Pertanyaan kedua, kenapa namanya Anubis sih kak? Oke, Anubis itu kayak nama dewa dulu di zaman Mesir, itu dewa kematian. Yang kalau kalian tahu tuh palanya kayak anjing atau serigala gitu, tapi badannya orang. Nah perannya dia itu untuk nge-guide jiwa-jiwa yang kayak udah mati ke tempatnya, ya kan? Nah dia tuh digambarin sebagai sosok yang kayak kuat, nakutin, jahat, serem gitu. Padahal sebenarnya moralitinya dia tuh baik. Basically kayak si Anubis ini, kalau di era modern ini kan kayak ular tuh serem, jahat, kayak nakutin gitu. Padahal enggak, padahal dia unyu. Ya gitu. Pertanyaan ketiga, Anubis bisa sampai segede apa kak? Umurnya berapa lama? Oke, sebenarnya ball python itu tuh nggak bisa gede-gede banget, kayak gede banget gitu kan. Kayak paling panjangnya sekitar kayak 130 sampai 180 cm. Terus umurnya 20 sampai 30 tahun lah kira-kira. Oke, pernah lepas nggak kak? Pernah. Dulu pernah sempat lupa nutup kandangnya dia, dan kebetulan baru kemarin malam ya kamu kabur ya? Baru kemarin malam dia kabur ke kolong sofa. Niatnya sih mau ngecek air, tapi bingung, ini udah kebuka. Tuh, ini udah kebuka locknya, ini semua udah kebuka, dan Anubisnya juga hilang. Jeng jeng, di mana dia? I see you. Ini anak kalau malam aktif banget ya. Biarin kasih jalan-jalan dulu deh. Kandangnya tuh suka nggak rapet gitu loh, karena emang kayak tutupnya agak nganga gitu loh, kayak harus dibenerin. Pernah digigit nggak kak? Enggak, ini nggak pernah. Nggak tahu kenapa ya, emang kayak aku piara ular kayak 3 kali, tiga-tiganya nggak pernah gigit. Cuman paling kalau kayak gini nih, ini ngelilit gini nih, ini sebenarnya lumayan kenceng sih. Tapi kencengnya juga nggak yang sampai lo sampai kayak nggak bisa napas gitu, cuman lumayan lah. Kenapa piaranya morph normal? Talk about beauty, bukannya morph kayak albino lebih oke. Kalau ngomong morph itu selera sih ya. Morph itu ada banyak banget, apalagi sekarang breeder itu udah banyak yang gabung-gabungin normal sama apa sama apa, jadinya tuh kayak keren-keren banget. Cuman personally balik lagi ke selera sih, gue suka morph normal karena kayak the OG gitu kan, normal gitu. Terus di sisi lain juga dia kelihatan lebih sangar dibanding yang albino, karena yang albino tuh emang cakep, kayak cantik gitu. Tapi yang ini tuh lu bayangin kalau ini berkeliaran gitu kan di rumah lu out of nowhere kan serem ya. Jadi emang kayak gue sukanya kayak terlihat lebih sangar. Tapi kalau ditanya morph apa yang paling gue suka banget, itu sebenarnya yang blue eyed leucistic. Itu yang kayak putih semua tapi matanya biru. Jadi cuma harganya. Lanjut. Kak, handlingnya itu sesering apa? Harus dimanjain tiap hari nggak? Kayak anjing, kucing gitu. Soal handling itu agak sensitif sih ya. Ada yang bisa bilang kayak daily boleh. Ada yang bilang jangan sering-sering, nanti stres. Ini balik lagi kayaknya ke karakter ulernya juga deh. Karena ada ular yang kayak bisa manja banget, ada yang enggak. Tapi sebenarnya gue handling tuh sekitar 2-3 kali seminggu. Bahkan belakangan ini kayak cuma seminggu sekali aja, biar dia nggak lupa sama bau gue. Karena balik lagi ular itu kan nggak develop feelings kayak pets pada umumnya. Dia nggak bisa kayak sayang sama lo, munyu-munyu gitu, enggak. Tapi dia bisa ngenalin bau lo, jadi kayak semacam sohib gitu kan. Jadi kayak dia hafal bau lo, jadi ngerasa lo itu nggak threatening gitu buat dia, nggak ngancem, jadi kayak bisa jadi temen gitu. Emang kalau
Untuk handling, gue saranin jangan terlalu sering karena dia tuh introvert ya kan, jadi dia tuh tetap butuh space sendiri, butuh privacy. Jadi kalau terlalu sering di handling juga memang takutnya dia stres gitu. Kalau gue mau piara, yang perlu ada di kandang ball python tuh apa aja sih? Oke, kalau untuk kandangnya Anubis, karena memang dia udah adult, dan kalau kalian mau piara ball python dan memang sudah berencana piaranya sampai gede, itu kandangnya ukurannya kira-kira 100 kali 50 kali 50. Untuk substratnya itu kalau gue itu pilihnya kokopit. Tapi kemarin pas dia mau shading, gue pakein forest bark itu buat ngegampangin dia nyobekin kulit, karena kalau shading kan dia harus kayak gesek-gesek biar gampang sobek gitu kan kulitnya. Untuk substrat lain kayak coconut fiber, orang sih umumnya bisa pakai koran ya, tapi kayak gue nggak prefer pakai koran karena gue malas gantinya, bau dan kayak becek gitu. Jadi gue pilih kokopit aja. Oh ya, jangan pakai aspen. Aspen itu yang buat hamster. Enggak, jangan, itu beracun. Buat suhu ruangan sebenarnya nggak apa-apa. Kalau siang tuh kayak 27 sampai 32. Kalau malam sekitar 22 sampai 30 kalau nggak salah. Kalau gue sih, kalau pagi-pagi paling jemur aja 10 menit kena sinar matahari. Terus kalau memang cuacanya lagi dingin bisa nyalain heater. Gitu-gitulah, akal-akalin aja. Untuk kelembapannya sendiri itu kadar kelembapan kandang dia itu harus 50 sampai 65% ya, 50 sampai 65%. Pokoknya itu bisa dicek pakai hygrometer aja, beli aja di ini dia. Oh ya, kelembapannya itu bisa kalian increase dengan cara taruh water bowl yang gede, terus kalian taruh heat matnya itu di bawah water bowl ini. Jadi kan airnya tuh nguap gitu, jadi kayak kandangnya anyep. Untuk aksesorisnya dia itu perlu dan wajib banget, kudu mesti ada hiding cave dan water bowl. Water bowl itu buat dia minum. Dia nggak perlu berendam unless dia ngerasa kekeringan atau kutuan, biasa dia mau berendam. Tapi selain dari itu dia bukan type yang suka berendam. Dan hiding cave tempat dia ngumpet karena dia introvert, balik lagi kan suka ngumpet. Dulu malah aku siapin 2 hiding cave, satu yang dingin, satu yang anget, ada heat matnya. Jadi dia bisa pilih gitu, kalau lagi pengen kayak anget dia kayak anget. Tapi berhubung Anubis sekarang sudah besar ya, hiding cave-nya aja nyari buat dia susah banget, bener-bener kayak. Bahkan yang sekarang hiding cave dia sekarang aja dia udah bisa angkat geser-geser sendiri. Pastiin lagi sebelum kalian install semua perabotannya itu udah di sterilin dulu, udah higienis dulu, rendam pakai air panas dan apapun biar nggak ada kayak parasit atau zat berbahaya yang bisa terhirup sama si kucrit, ya kan? Lanjut, ini ke pertanyaan keberapa gue nggak tahu ya. Sebulan buat makanannya habis berapa duit sama maintenance-nya gitu? Sebulan makannya habis berapa duit sama maintenance-nya gitu. Oke. Menurut gua di antara semua binatang yang gua pelihara itu dia anak tuh paling nggak baik cincong gitu. Maksudnya nggak ribet banget piaranya dibanding yang lain ya. Yang lain tuh gua ini tuh gampang banget karena memang water bowl, air minum ganti setiap hari, air aqua ya, dan air keran terserah sih, tapi kalau gue sih tetap air aqua. Nah, makan 3 sampai 4 tikus lah per minggu. Aku makannya kasih makan setiap minggu, tapi memang tergantung. Kalau misalnya dia lagi mating season cenderung nggak mau makan, atau kayak kalau lagi mau shading juga bisa berubah gitu, mood makannya moody gitu. Sekali makan ya sekitar goban lah, itu termasuk ongkos gojek. Maintenance, gue ganti tanah nggak sering-sering banget sih, kayak sebulan sekali lah baru ganti full gitu, karena biasanya gue juga tinggal cedok aja yang ada pupnya atau yang ada pipisnya, bener-bener cuman cedok aja udah timpa lagi gitu. Karena kalau replace semua juga gue takut baunya beda, nanti kan dia harus adjusting lagi tuh baunya segala macam. Jadi
gue replace kayak sekitar sebulan 2 bulan sekali gitu semuanya, jadi nggak mahal sama sekali. Pertanyaan ke-11, ganti kulit periodenya gimana kak? Ganti kulit periodenya gimana? Sesering apa gitu maksudnya? Kalau sesering apa sebenarnya tergantung lagi balik ke ularnya sendiri. Kalau misalnya lagi mau ganti kulit ya ganti kulit. Umumnya sih biasanya itu setelah 3 kali makan, karena setelah 3 kali makan kan dia jadi gede. Pas udah gede, ular kayak kulitnya udah gak bisa melar, nah itu harus ganti kulit gitu. Nah pas dia mau ganti kulit itu makanya biasa kalau kalian lihat ularnya tuh butek, kayak warnanya butek, matanya butek kayak rabun gitu. Enggak, dia bukan lagi buta, tapi badannya itu kayak keluarin cairan di bawah lapisan kulitnya dia itu, keluarin cairan yang emang warnanya butek itu biar dia gampang molosin badan barunya keluar, molosin badan dengan kulit barunya itu keluar gitu. Jadi ibarat pelicin kali ya gitu maksudnya. Penting banget yang harus diperhatiin pas lagi mau shading itu, kandangnya harus lembab banget, harus anyep gitu, karena kalau anyep kan dia kayak lebih gampang gitu ya, kayak molos gitu. Terus butuh kayak benda-benda yang ngebantu dia buat gesek-gesek, bantu lepasin gitu, karena kan kalau terlalu licin semuanya kayak gak copot-copot kan. Dan kalau misalnya ada kulit yang ketinggal atau bisa dibilang gagal shading itu bahaya, karena kayak kalau di mata itu bisa buta, kalau misalnya di ekor tuh malah dia bisa terancam mati. Jadi kayak sebisa mungkin itu harus ularnya bisa shading perfect. Oke, ini pertanyaan terakhir. Yes. Apa yang pengen banget kakak piara tapi belum kesampaian? Ini sebenarnya gak ada hubungannya sama Anubis, tapi boleh lah gue jawab. Sebenarnya kalau ini banyak banget, karena memang cita-cita gue atau kayak hobi atau kayak pengennya itu pengen punya kayak jenis kebun binatang sendiri gitu. Cuman kan emang banyak wild animals yang sangat kontroversial lah kalau lu piara gitu. Jadi ya punya apa tuh ya kan. Cuman kalau ditanya banget, ini boleh nggak kayak pengen piaranya tuh apa? Gue pengen white tiger, gue pengen punya macan putih. Otter tau gak sih? Otter tuh unyu banget. Terus koala, cuman koala suaranya jelek sih, kayak ngok gitu. Tapi lucu, jadi kayak mau lah punya koala. Terus selain itu sejenis ferret gue juga pengen, tapi mahal. Atau lemur juga boleh, lemur. Itu tau King Julian. Nah itu gue juga mau tuh kayak gitu. Pokoknya kayak semuanya mau deh, yang penting binatang, yang penting jangan serangga. Kalau piara capung enggak. Oke guys, jadi itu aja dari gue. Semoga Get to Know Anubis ini bermanfaat, inspiratif, menyenangkan, menambah pengetahuan, wawasan, dan kecintaan. Itulah. See you next time. Bye bye.